Baik, kalau gitu, di mana padang Arafah? Di tempat di mana Allah menunjukkan dirinya. Allah sudah ngasih alamat tadi. Semuanya supaya sadar. Karena judul ceramahnya adalah menyadari padang Arafah dalam diri. Sama sekali saya tidak bicara padang Arafah yang di luar diri. Bukan urusan saya. Baik, kita lihat ayat ini. Semuanya lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mungkin para sahabat pernah dengar saya menjelaskan ayat ini. Tetapi di situasi yang berbeda. Di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu jangan kecil hati. Kalau saya membahas ayat di hari yang berbeda, itu pasti saya membahas ayat di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu pasti akan ada yang berbeda. Ya, lihat sekarang. Saya akan bacakan perlahan. Saya akan terjemahkan dalam bahasa yang kalian mengerti. Karena apa? Ini yang saya bacakan tuh surat. Surat itu harus dibaca dan dimengerti isi suratnya, bukan sekedar dibaca. Kalau kalian dapat surat cuma dibaca saja, gak ngerti isi suratnya, setelah dapat surat kalian tidak ada perubahan apa-apa. Paham? Buang-buang waktu saja. Ya. Laisa alaikum junahun antabtagu. Sering diartikan, ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, dalam tanda kurung rezeki hasil perniagaan. Itu tanda kurung. Gak ada di sini urusan rezeki hasil perniagaan. Makanya kalau menafsirkan Quran jangan pakai akal, jangan pakai pikiran, apalagi persepsi. Tafsir Quran tuh bil Quran. Biarkan apa adanya, jangan diganggu oleh pikiran-pikiran kita yang apalagi berkepentingan. Karena di ayat ini jelas dikatakan laisa alaikum junahun antabtagu fadlan. Tidak ada dosa bagi mencari keutamaan. Jadi fadlan itu keutamaan. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi ayat ini jelas sedang berbicara, hey, orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan dari Tuhannya, tidak ada dosa bagimu. Tidak usah kecil hati bagimu. Ayo cari, gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih yang disebut dengan fadlan mirobikum? Apa sih keutamaan dari Allah? Apa sih keutamaan dari Tuhan? Mana yang paling bagus? Cari rezekinya, cari ilmunya, cari hartanya, atau cari Allahnya? Itu yang sudah dijelaskan dalam perang Baratayuda. Kenapa pasukan Kurawa kalah sama pasukan Pandawa? Salah yang diminta, itu aja. Pihak Pandawa gurunya Krishna, pihak Kurawa gurunya Krishna. Waktu mereka berdua, dua kelompok ini datang sama Krishna, beda permintaan. Karena Krishna seorang raja, Krishna punya tentara, Krishna punya senjata. Yang diminta oleh Kurawa saat mau berperang apa? Minta senjata dan tentara. Dan yang datang duluan sama Krishna itu bukan Pandawa. Yang datang duluan sama Krishna itu pihak Kurawa. Kurawa mencerminkan keserakahan, mencerminkan ketamakan, mencerminkan ingin segalanya. Itu Kurawa. Pandawa cerminan dari kebijaksanaan. Pandawa itu cerminan dari kearifan. Pandawa itu cerminan dari kerendahan hati. Makanya yang datang kepada Krishna pertama kali adalah Kurawa. Saat itu Krishna sedang tidur nyenyak. Bisa nggak kalian menebak? Ini Kurawa datang kepada Krishna, duduknya di sebelah mana? Duduknya di sini, dekat kepalanya Krishna. Itu Kurawa. Selalu ingin dekat dengan kekuasaan.
Makanya siapapun yang selalu menjilat dan ingin dekat dengan kekuasaan dan selalu ingin mendapatkan berkah kekuasaan, itulah Kurawa. Gak lama yang kayak gitu tuh hidupnya. Padahal itu cara duduk yang paling bodoh. Karena nanti kalau Krishna bangun tidur gak kelihatan. Setelah pihak Kurawa datang pada Krishna, dia tinggal di sebelah sininya Krishna. Dan pihak Pandawa datang. Di mana duduknya kira-kira Pandawa? Yang rendah hati itu tidak pernah pengen duduknya di depan. Tidak pernah pengen dipuja, dipuji, enggak. Duduknya di ujung kakinya Krishna. Cara duduk aja udah beda. Makanya lihat, mohon maaf. Banyak sekali ya. Begitu seseorang berkuasa ingin dekat, muji-muji. Geli lihat orang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, pengennya begitu. Paham? Kemudian bangunlah Krishna. Saat Krishna bangun, yang pertama kali disapa dan ditanya siapa? Pandawa. Tetapi yang luar biasa dalam episode Baratayuda itu, yang menjawab pertama kali adalah Kurawa. Gitu. Orang serakah itu nggak ditanya aja ngejawab. Kan ada orang yang suka cerita dirinya, saya punya rumah sekian, mobil sekian, nggak ditanya. Makanya tidak perlu menjelaskan. Karena apa? Karena orang yang mencintaimu tidak perlu penjelasanmu. Dan orang-orang yang membencimu tidak percaya padamu. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak menjelaskan. Kalau menjelaskan sama orang yang dicintai nggak penting. Karena tanpa penjelasan tetap aja mereka mencintai kita. Kalau kita menjelaskan pada orang yang membenci kita juga nggak penting, karena yang membenci kita tetap nggak percaya sama kita. Jadi buat apa menjelaskan? Baik. Begitu Krishna bangun, yang pertama kali disapa adalah Pandawa, tetapi yang jawab Kurawa. Di situ juga sudah kelihatan. Jadi episode Baratayuda itu sebetulnya bukan cerita. Bukan cerita nyata di masa lalu. Itu adalah bagaimana seorang sastrawan hebat itu menceritakan potret kehidupan manusia dari zaman ke zaman, manusia gitu dan gitu saja. Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa itu tidak ada di luar diri kita. Kurawa dan Pandawa semuanya menyatu dalam diri kita. Makanya kalian kadang-kadang jadi Kurawa, kadang-kadang jadi Pandawa. Banyakan mana, seringan mana? Ya udah pasti. Gak usah ditanya sebetulnya. Jadi perang Baratayuda yang sebenarnya itu adalah di padang Kuruksetra. Padang Kuruksetra itu jasmani kita di sini, di sini.